Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alayya abwaba ilmika wansur alaina khuzana ma'rifatika. Sekarang yang ketiga, wa ammatulul amali. Adapun yang dimaksud dengan panjang angan, famazmumun jiddan, adalah sebuah perkara atau keadaan yang sangat jelek. Bal huwal ladzi yad'u ila kharabil akhirati wa amari dunia. Bahkan panjang angan itu mengajak kepada mengabaikan akhirat dan memakmurkan dunia. Ini dalam konteks yang negatif ya. Kan kalau memakmurkan masjid itu baik ya. Tapi ini memakmurkan dunia. Artinya mengusahakan dunia sedemikian rupa berlebihan. Begitu mati-matian terhadap dunia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, yanju awwalu hadhil ummati, generasi awal umat ini selamat di zuhdi fid dunya lantaran kezuhudan kepada dunia, wa qasiril amal, dan memperpendek angan-angan. Wa yahliku akhiruha, dan generasi selanjutnya binasa bil hirsi ala dunia, karena ketamakan mereka terhadap dunia, wa tulil amali, dan panjang angan-angan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, minasyaqai arba'un, di antara hal yang membinasakan itu ada 4. Jumudul ain, kejumudan, wa quswatul qalbi, kekerasan hati, wal hirsi, ketamakan, wa tulul amali, dan panjang angan. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min kulli amalin, dari setiap angan-angan yulhini, yang melalaikan aku. Wa qala Ali karamallahu wajhah, Ali karamallahu wajhah berkata, akhwafu ma akhafu alaikum, yang aku paling khawatirkan terhadap kalian adalah ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan memperpanjang angan-angan. Kenapa? Amma ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haqqi, menghalangi dari kebenaran. Wa amma tulul amali, sedangkan memperpanjang angan-angan, fayun sial akhirah, menyebabkan lupa terhadap akhirat. Wa minal maksur, dari berita yang maksur, mantola amalu, siapa yang panjang angan-angannya, sa'a amaluhu, perbuatannya itu akan jelek. Apa itu tulul amal? Fatulul amal, tulul amal itu ibaratun an istishari tulil biqai fid dunya, gambaran dari perasaan diri akan selamanya tinggal di dunia. Wa huwa dalud min sahibihi ala furutil himaqati wa nihayatil gobawati. Panjang angan-angan itu menjadi ciri pemiliknya berada di puncak ketololan
dan di ujung kedunguan. Fa innahu qad al hasbi, karena orang yang panjang angan-angan itu menyia-nyiakan hal yang sudah pasti, watamassaku bil wahmi, berpegang kepada sesuatu yang belum pasti. Walau qila lahu masa, seandainya ditanyakan kepada orang yang panjang angan-angan itu di sore hari, hal tasukku bil baqai ila sobah, apakah kamu yakin kamu akan tetap tinggal di dunia ini sampai pagi? Au sobahan, atau pada waktu pagi ditanya hal yang sama, hal tasukku bil baqai ilal masa, apakah kamu yakin akan tinggal selamanya hingga sore? Laqala, niscaya dia akan menjawab, la, tidak yakin. Summa huwa ya'malu lidunyahu amalun malla yamut. Tetapi kemudian dia mengusahakan dunianya itu dengan perbuatan orang yang seolah-olah tidak akan pernah mati. Hatta law annahu ukhbira annahu yukhalladu fid dunya. Sampai-sampai kalau dikatakan kepadanya bahwa dia itu akan tinggal selamanya di dunia, lam yajid maudhi'an li ziyadati ala ma huwa alaihi minal hirsi warubati fid dunya, maka tidak akan pernah ditemukan pada dirinya tempat untuk menambah kekikiran dan kecintaannya terhadap dunia. Saking sudah fullnya, saking sudah puncaknya. Faman a'zamu himaqatun mimman hadhihi sifat. Adakah orang yang lebih dungu daripada orang yang disifati seperti itu? Summa inna tulal amali asuli jumlati min sayyiatil akhlaqi wal a'mali lati tasbitu anit ta'ah. Kemudian panjang angan itu adalah asal sejumlah perbuatan jelek dan akhlak yang jelek yang menghalangi dari taat. Wa tad'u ilal wuqu'i fil ma'siyah, mengajak kepada terjatuh ke dalam kemaksiatan, seperti al-hirsu wal bakhilu wa khauful faqri, ketamakan, kekikiran, dan takut kemiskinan. Qabihan. Sejelek-jeleknya pengaruh dari panjang angan-angan adalah al-isti'nasu bidunya, kerasan tinggal di dunia, betah tinggal di dunia. Wal akhadhu fi amaratiha, dan mengambil bagian dalam memakmurkannya. Wasa'yu li jam'i utamiha, dan bekerja keras untuk mengumpulkan serpihan-serpihan hal-hal yang remeh. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uistu, aku diutus di kharabid dunya, untuk mengabaikan dunia. Faman amarah, barang siapa yang memakmurkannya, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Wa antulul amali yakunu taswib, dan dari panjang angan-angan juga muncullah perilaku yang disebut taswif, menunda-nunda. Wa huwal aqimul ladzi la yalidu khairan, suatu perilaku jelek yang tidak pernah melahirkan satu kebaikan pun. Yuqalu, dikatakan, inna aktsaru siyahi ahlin nari minat taswir, bahwa kebanyakan tangis penghuni neraka itu disebabkan oleh taswif, oleh penangguh-nangguhan, oleh penunda-nunda. Fala yazalul musawwifu yatasaqalu anit ta'at. Orang yang menunda-nunda, orang yang taswif, itu tidak akan pernah berhenti merasa berat dari ketaatan. Wa yu'akhiru taubata anis sayyi'at, dan selalu menunda-nunda taubat dari kesalahan. Selalu merasa berat
dalam memenuhi ketaatan dan selalu menunda-nunda taubat, itu muncul dari panjangnya angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Yaitu perasaan diri masih akan lama tinggal di dunia ini. Hatta yanzilu bihil maut, hingga kematian pun datang menjemput. Fayaqula, maka orang yang taswif itu akan berkata, Robbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tangguhkan ajal bagiku sedikit saja, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku pasti menjadi golongan orang-orang yang beramal soleh. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, permintaannya itu dijawabnya begini, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan pernah menangguhkan untuk seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Kemudian dikatakan kepada orang yang taswif itu, selain dijawab bahwa Allah tidak pernah menangguhkan untuk siapapun apabila ajal sudah datang, juga akan dikatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, yang di dalam umur itu orang yang mau mengambil pelajaran pasti mendapatkan pelajaran. Kalau kamu mau berpikir di dalam usia yang telah kami panjangkan itu, pasti kamu mendapatkan pelajaran. Waja'akumun nadzir, bahkan telah datang kepadamu orang yang memberi peringatan. Wadzuku, maka rasakanlah kesedihanmu, rasakanlah penyesalanmu. Fama lizzalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan ada penolong seorang pun. Fayakhruju minad dunya, sehingga orang yang taswif itu akan meninggalkan dunia bi husrati la akhiralah, dengan penuh penyesalan yang tidak akan ada habisnya, tidak akan ada akhirnya. Wa nadamatu la intiha ala, kesedihan yang tidak akan pernah ada habisnya. Faqassir, batasilah ya akhi, wahai saudaraku, amalak, anganmu. Wal yakun ajalaka nasobun aini, jadikanlah ajalmu ada di depan mata. Wa amalaka wara'a dhahrika, dan tundaklah anganmu di balik punggung. Wasta'in, dan mohonlah kepada Allah ala dzalika, untuk keluar dari panjang angan-angan itu, bil iksari, melalui banyak, min dzikri hadamil ladzati wa mufarriqil jama'ati, mengingat kematian yang akan memutuskan segala kelezatan, segala karsep, segala kaseneng, segala kebahagiaan, dan memisahkan kita dari kelompok kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari jamaah kita. Jamaat itu jamak dari kumpulan. Ada kumpulan keluarga, ada kumpulan anak cucu, ada kumpulan kawan, relasi, dan sebagainya. Wa tafakkaru fi man daroja amamaka minal ma'arifi wal qarabati. Renungkanlah orang-orang yang sudah mendahului kamu di antara kenalan-kenalanmu dan kaum kerabatmu, mereka yang sudah pergi lebih dahulu. Wasashir qurbal maut, rasakanlah dekatnya kematian. Fa innahu aqrabu ghaibu yang tahu,
Karena kematian itu adalah perkara gaib yang paling dekat, yang dinanti-nanti, yang kejadiannya paling dekat. Perkara gaib yang dinanti-nanti terjadi, yang paling dekat adalah kematian. Wa kun musta'idan lahu. Jadilah engkau, ya akhi, wahai saudaraku, orang yang bersiap untuk menemui kematian. Mutakhawifan ujumuhu. Disertai rasa khawatir datangnya kematian yang tiba-tiba. Fi jami'il halat. Di dalam seluruh keadaan. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma rafa'tu tarfi wa zonantu anni akhfaduhu hatta uqbadha. Tidaklah aku membuka mata. Fazonantu, dan aku yakin bahwa aku akan dapat menutupnya kembali. Hatta uqbal. Karena mungkin saja didahului oleh kematian. Wala akal tuluk matan, dan tidak pernah aku memakan satu suapan. Fazonantu ani asil. Aku kira aku dapat mencernanya. Hatta abusu biha minal maut, karena mungkin saja kematian akan mencekik aku dengan makanan itu. Warubama, terkadang, doroba alaihi salam biyadihi ala ha'id bitayamum. Rasulullah SAW menepukkan kedua tangannya kepada dinding untuk tayamum. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada beliau, innal ma'a minka qaribun. Air itu dekat ya Rasulullah. Fayaqulu, Rasulullah mengatakan, la adri, la ali, la ablahu. Aku tidak tahu apakah aku bisa sampai ke tempat air itu. Ini dipahami, ada masa-masa di mana ketika orang sudah banyak memikirkan tentang kematian, kadang-kadang dia terdominasi oleh pikiran itu. Nah, Rasulullah juga pernah mengalami begitu. Wa kana Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bernasib, kullum ri'in musabbihu fi ahlihi. Setiap orang berpagi-pagi bersama keluarganya. Wal mautu adna min syiraqin na'ri. Dan kematian juga mendekat kepadanya, lebih dekat dari tali sendal. Setiap orang itu berpagi hari bersama keluarga. Padahal bersama itu pula kematian mendekat kepadanya sedekat tali sendalnya. Qala Hujjatul Islam rahimahullah, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullah berkata, "I'lam, ketahuilah, annal mauta la yahjumu, kematian tidak datang tiba-tiba fi waqti mahsus, di dalam waktu tertentu, wahalin mahsus, juga di dalam kondisi tertentu, wasinin mahsus, dan juga tidak dalam usia tertentu. Wala buddha min hujumi, tidak bisa tidak, pasti kematian itu datang secara tiba-tiba. Fal istidadulahu, maka bersiap untuk menyongsongnya, aula, lebih utama, minal istidadi lidunya, daripada bersiap-siap untuk perkara dunia. Alhamdulillah.